Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid An-Nur Muslikat Rahimahullah dan seluruh teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Shad. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar terhadap perkataan dan sikap dari kaum musyrikin Makkah kafir Quraisy pada saat itu, yang mereka mempunyai berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang mereka lakukan, bahkan banyak perkataan-perkataan yang menyakitkan kepada Nabi SAW. Bahkan mereka berani menantang untuk disegerakan azab buat mereka sebelum datangnya perhitungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk bersabar, dan digambarkan juga bagaimana Allah memuliakan nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Daud. Sudah sampaikan kemarin, sudah disebutkan ini bahwa salah satu nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud, yang mempunyai kekuatan yang hebat, kekuatan yang besar, dan dia adalah orang yang taat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut di ayat ke-18 surat Shad. Monggo teman-teman membuka Al-Qur'annya di surat Shad, surat ke-38, juz yang ke-23, ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung bersama dia, bersama Daud, dan mereka bertasbih bersama Daud waktu sore dan waktu pagi. Nah, ini satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Daud mempunyai kelebihan karena ketaatan dia, kembalinya dia kepada Allah. Apa kelebihannya? Bahwa makhluk mati pun bertasbih bersamanya, yaitu gunung. Manusia mungkin merasa heran, bagaimana mungkin gunung bisa bertasbih bersama Daud. Dan kita tahu bahwa Daud ini mempunyai satu waktu, mungkin satu waktu untuk dia bermunajat kepada Allah, dia menyampaikan doa-doa
pun ikut bertasbih. Kenapa manusia jadi heran? Karena gak masuk logika ya. Bagaimana mungkin makhluk itu, makhluk mati yang namanya bulu, bisa bertasbih bersama manusia yang namanya Daud? Tapi mestinya kita tidak heran. Kenapa tidak heran? Karena dia sama-sama satu frekuensi, sama-sama satu ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah. Kalau sudah sampai tahap di mana dia begitu mencintai Allah, ya, dia melakukan sesuatu berdasarkan arahan dari Allah, maka sudah hilang hijab, hilang itu pembatas antara dia dengan makhluk Allah yang lain, termasuk dengan gunung ya. Bahwa gunung juga Allah yang menciptakan, Allah juga bisa memerintahkan gunung untuk melakukan apapun ya. Dan pada dasarnya yang namanya makhluk, cuma di manusia aja yang membedakan antara makhluk mati dengan makhluk hidup. Bagi Allah sama aja namanya makhluk ciptaan ya. Jadi yang disebut Allah Rabbul Alamin, Allah itu Rabb semesta alam, ya semua di bawah itu ya. Seluruh alam itu adalah makhluk di bawah Allah. Jadi gunung bisa bertasbih dengan Nabi Daud itu sesuatu yang tidak mengherankan bagi seorang muslim, seorang yang tunduk hatinya kepada Allah ya. Karena seluruh unsur-unsur alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya orang yang ingkar saja itu bersama setannya. Setan aja juga tunduk sama Allah. Dalam satu keterangan disebutkan, bukan salah saya. Kenapa kamu mau ngikut saya? Saya mau takut sama Allah. Itu setan itu. Kamu yang ngikutin saya, ngapain kamu salah-salahin saya? Kita masuk neraka bareng-bareng begitu. Seluruh makhluk itu bertasbih, termasuk mungkin batu-batuan, tanaman dan sebagainya. Makanya penting bagi kita untuk menjaga semua alam ini. Semua alam ini adalah alam ciptaan Allah, dan kita harus menjaganya sehingga bisa keturunan kita jadi lebih baik ya. Terjaga sumber daya alam ini, jangan merusak. Kembali lagi bahwa inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Gunung kita bayangin lah ya, gunung di sini yang terdekat mana? Merapi, Semeru ya, Semeru ya. Gunung Merapi ya. Merbabu, Merapi Merbabu. Bayangkan aja bahwa itu adalah makhluk yang bertasbih juga pada Allah, menyebutkan Subhanallah Maha Suci Allah bersama dengan Daud. Gunungnya di mana Pak yang bertasbih? Allah yang tahu yang mana aja yang bertasbih ya. Bisa saja semuanya, kenapa? Ya. Di waktu pagi dan waktu siang, waktu petang ya, atau waktu sore, berarti memang di sini wal isyraq itu syuruk ya, terbit matahari. Mereka bertasbih bersama Daud. Ayat selanjutnya, ayat ke-19 surat Shad. Jamaah Masjid An-Nur Istrikan teman-teman yang mendengarkan ini secara ini. Ayat 19, wat-tayra mahsyura kullun lahu awwab. Dan burung-burung yang belum berkumpul
bersama Nabi Daud adalah makhluk-makhluk yang kembali atau taat kepada Allah. Nah, ini disampaikan juga kalau bunuh benda mati lah ya. Ya. Ciri-ciri benda mati kan begitu ya, dia tidak punya, ya, dia tidak bernafas, gitu ya. Kita belajar tuh IPA ya. Tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak mendapatkan iritabilitas, rangsangan dan sebagainya, tidak tumbuh. Tapi beberapa sifat tumbuh ya beberapa sifat ada di gunungnya. Dia tumbuh juga gunung itu. Ya. Kita menggolongkan dia makhluk mati, ya. Makhluk ciptaan yang mati, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Allah juga menyampaikan bahwa yang bertasbih bersama Nabi Daud juga burung. Burung berkumpul, ya. Masyurah. Burung-burung ini berkumpul ketika Nabi Daud bertasbih, berzikir, berdoa. Datang burung-burung ikut bersama irama doanya. Ya. Makanya ada satu hadis Nabi Al-Quran yang saya masih ingat. Cuma saya lupa ayat itu, bahwa seluruh makhluk termasuk burung itu bertasbih kepada Allah. Semuanya memuji Allah. Ya. Karena nggak ada yang bisa menahan terbangnya burung itu ya. Ketika burung terbang naik ke atas, ya. Nggak ada yang bisa menahan itu kecuali Allah. Ya. Ketika burung, berbagai jenis burung lain tidak disebutkan di sini. Nanti disebutin apa ini? Emang ada Pak jenis-jenis burung yang disebutkan di situ? Nggak ada. Ada beberapa burung yang memang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ini tidak disebutkan burung yang mana. Ya. Makanya terhadap hewan kita juga diberi apa? Diberi cara untuk memperlakukan hewan dengan benar ya. Karena mereka juga umat seperti kita. Ya, begitupun semut ya. Makanya Nabi Sulaiman itu tertawa ketika mendengar semut yang mengatakan kepada pasukannya, wahai para semut, masuklah engkau ke dalam lubang, ada pasukan Sulaiman, nanti gak tahu dia bisa keinjek-injek. Ya. Makanya dia tertawa, tabassum, tersenyum, ya, mengingat dia bersyukur, mengingat dia mengetahui bahasa hewan, ya. Salah satunya yang mengetahui bahasa hewan, ya, mengetahui bahasa hewan. Kemudian mereka Nabi Sulaiman mengatakan, an ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya. Aku bersyukur kepada Engkau ya Allah terhadap apa yang sudah Engkau beri nikmat kepada. Kemudian wa an walidayya, dan terhadap kedua orang tua. Jadi semut pun itu umat. Jangan sembarangan membakar semut gitu ya, atau menghancurkan, kecuali dia terlalu mengganggu kita ya. Agak berat. Jadi Muslim itu pun menghargai kehidupan hewan, karena mereka juga bertasbih kepada Allah. Maka ketika hewan ini akan dipakai oleh kehidupan manusia, dan itu juga merupakan hak manusia juga, sarana manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini, mendapatkan protein hewani dan sebagainya, itu diperlakukan dengan sangat baik. Di antaranya adalah ada syariat menyembelih, ya, syariat untuk dzabah, menyembelih. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau engkau menyembelih hewan, maka buatlah penyembelihan dengan cara ahsinu, sebaik mungkin. Ya. Makanya di
yang paling cepat di mana? Ya di leher ya. Karena ada dua saluran ini ya, ada saluran makanan, kerongkongan, dan ada saluran tenggorokan. Saluran nafas itulah yang paling cepat. Dan memang salah satu hikmahnya ketika darah keluar ya dari hewan sembelihan ayam, bebek, kemudian kambing, sapi dan sebagainya, itu menjadikan dagingnya semakin enak. Kenapa? Tidak terperangkap darah di situ. Ya. Jadi terhadap hewan pun kita perlu untuk melakukan ketika mau dipakai oleh kita ya sebagai protein hewani, ya, bagian dari kesenangan kita juga ya. Itu dianjurkan untuk sebaik mungkin membunuh. Ya, bayangkan ada kata-kata sebaik mungkin membunuh hewan. Nah itu dari sabda Nabi fa'asinul dzabha. Ya. Nah, ini perlu juga nih teman-teman kaum muslim itu bisa menyembelih hewannya sendiri ya. Mudah-mudahan Pak saya belum berani Pak ya, belajar lah namanya itu kan buat makanan halal kita. Kalau pada suatu saat kita misalnya dikirim ke daerah yang agak sulit untuk mendapatkan makanan halal ya beli ayamnya potong sendiri ya. Kalau perlu adain pelatihan menyembelih ayam yang baik di masjid atau musola, bagus itu. Ya. Jadi jangan uang masjid itu cuma untuk membagusi masjid saja, jangan. Kalau perlu hal-hal lain yang berhubungan dengan kemusliman itu disampaikan. Ya. Kadang-kadang kan begitu ya, beberapa DKM atau masyarakat sekeliling masjid itu. Wah, nyumbang buat masjid, buat bangunan aja masjid, isinya malah nggak ada gitu. Itulah pentingnya untuk memakmurkan masjid. Bahwa masjid itu bukan cuma untuk sholat. Kali lagi, bahwa masjid bukan cuma untuk sholat. Nabi mengatur strategi umat di masjid. Ya. Kemudian masjid pun menjadi tempat penampungan fuqara wal masakin. Ya. Ada ahli sufah di sana. Di antaranya ada Abu Hurairah. Itu ngemper di masjid-masjid itu untuk mendengarkan kajian dari Nabi. Berarti ada pembinaan kaum miskin di situ. Jadi jangan sewot kalau uang masjid dipakai untuk meningkatkan ekonomi umat. Ini sewot, ini pengurus masjid nggak benar nih. Kenapa kok benar uang masjid dipakai buat modal UKM gitu misalnya? Uang masjid buat modal UKM, jangan, itu kan uang masjid. Lah UKM-nya juga kaum muslim gitu. Kadang-kadang kita kalau nyumbang itu ini pakai syarat, itu yang berbahaya. Saya sumbang ya, tapi khusus buat masjid, nggak boleh buat apa-apa. Nggak bisa begitu, menyumbang, berinfak, berarti itu kemajuan umat. Ya, ada orang sulit nikah, biayanya mahal, dia pengen menikah tapi nggak ada dananya. Kalau perlu kasih, nggak usah dipikir-pikir lagi. Nikah ya Pak, tapi lumayan ya. Kumaha bahasa Sunda. Pripun ya Pak, saya ini mau nikah tapi berat ya. Masjid ada uangnya kasih. Gitu. Ya. Makanya masjid-masjid yang berkembang itu masjid yang DKM dan masyarakat sekelilingnya itu tidak ya pikirannya luas gitu ya, nggak sempit. Ya. Kadang-kadang kan begitu kita tuh, ini manusia ya. Manusia itu wah pokoknya kan kalau kita mau bangun masjid kita bakal masuk surga. Iya betul, ada hadisnya begitu. Tapi yang namanya surga kan perlu proses. Kalau begitu orang-orang kaya nyumbang aja masjid sekian banyak. Kenapa Nabi tetap menyuruh orang kaya datang ke masjid? Ya, untuk sholat, untuk taklim, karena semuanya nggak bisa selesai begitu. Kalau begitu orang kaya aja bisa masuk surga. Gampang aja dia sumbang banyak masjid. Ya.
Nabi juga di masjid. Nabi mengatur strategi perang aja di masjid, menerima utusan di masjid. Ada masalah dan sebagainya di masjid. Urusan sumur saja itu diingatkan di masjid itu. Urusan sumurnya kaum muslimin pada saat itu kan lagi kesulitan air. Ada sumurnya seseorang yang harus bayar air situ, dibeli, dianjurkan oleh Nabi itu. Siapa yang mau ngurus sumur itu atau menguasai sumur itu dan diinfakkan masuk surga, Utsman yang beli. Jadi ini penting juga buat kita lakukan ya, bahwa ya alhamdulillah di masjid kayak gini kan alhamdulillah bagus ya, kemampuan masyarakatnya berarti bagus, tinggal memakmurkan. Pak, saya izin Pak, era malu Pak kalau ke masjid gimana ya, saya nggak bisa baca Quran, saya juga malu nanti kalau ditanya-tanya. Iya, ngobrol lah sama ustadznya, sama DKM gimana ya, untuk bisa menghadirkan masjid yang rahmatan lil alamin. Banyak contoh-contoh masjid di Indonesia itu bagus-bagus. Ada yang masjid punya ambulan, masjid punya operasi, bahkan ada masjid yang punya poliklinik ya. Ya. Kemudian ada masjid yang membina masyarakatnya, nggak cuma baca Quran, bahkan ada kursus gratis di situ ya, masalah keren. Kita kenapa ngomong ke sini? Lanjut ya. Jadi kembali lagi ke ayat 19 ini ya, bahwa tadi urusannya karena burung ya, bahwa burung hewan itu bertasbih kepada Allah ketika mau dipakai oleh manusia, dipakai dengan cara yang baik. Makanya ada itu aja tuh di masjid itu, pelatihan penyembelihan hewan, pelatihan memandikan jenazah ya. Jangan bapak kita misalnya ya, bapak kita nih meninggal gitu ya, yang mandiin orang lain juga. Padahal kalau bisa yang memandikan itu anak-anaknya, bolehlah dibimbing Ustaz. Insya Allah Ustaznya anak-anak. Kenapa? Karena kalau yang memandikan anak-anaknya, kalau ada cacat atau celah atau aib pada tubuh bapaknya, itu cuma anak-anaknya aja tahu. Nggak perlu jadi bahan omongan. Ya. Ini bukan berarti amil atau ustadznya itu bisa menyebarkan aib, bukan. Tapi ini bagian dari bakti. Makanya ada itu pelatihan jenazah, ya, pelatihan menyembeli. Kalau perlu konsultasi pernikahan di masjid kan nggak apa-apa, boleh aja. Ya, buka klinik UKM ya, klinik usaha kecil di masjid. Gimana caranya tuh? Tampilkan orang-orang yang berbisnis halal kan. Sediakan acara seminar kah apa, tampilkan produk kaum muslimin di sini. Kalau di sini banyak ya. Di sini ada orang yang ngerti kerajinan, ada yang ngerti bikin keripik ya, ada yang tampilkan itu bagus sehingga ekonomi umat itu bergerak berbasis halal. Basis halal ya di masjid gitu. Ya. Ayat ke-20. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Dan kami kuatkan wa syadadna mulkahu, kekuasaan Daud ya. Dan wa atainahul hikmah, kami berikan kepada dia hikmah, kebijaksanaan dan pemutusan perkara. Karena Nabi Daud ini orang yang kembali kepada Allah, orang yang taubat kepada Allah, orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan yang hebat. Wa syadadna mulkahu, kami kuatkan kekuasaannya. Dipakai kekuasaannya untuk umat, untuk manusia, untuk makhluk Allah, semuanya. Ya. Jadi ini
kalau pemimpin adalah seorang yang takut pada Allah, dia tidak takut pada yang lainnya, kekuasaannya itu jadi kuat. Bahkan ada pemimpin yang tidak takut sama Allah, kekuasaannya juga kuat, kekuasaan semua. Karena pada dasarnya manusia itu membenci itu. Manusia membenci penyembahan sesama manusia. Iya benar. Kalau orang yang tidak takut kepada Allah, dia mau menggunakan kekuasaannya untuk kekejaman, kediktatoran, ketidakadilan, masukin uang ke kantong semua walaupun uang rakyatnya. Kelihatannya dia besar, tapi dia musnah. Di mata manusia saya sudah hina kalau perlu disumpahin jutaan orang. Tapi pemimpin yang takut pada Allah gak ada urusan. Itulah yang dilakukan Umar bin Khattab. Ketika seseorang datang mencari Umar, pemimpin yang menguasai Timur Tengah pada saat itu sampai ke Irak dan sebagian Syam, daerah Yordan, Palestina, terus ke Lebanon sana. Mungkin sekarang ukurannya 15 negara kali kalau Umar. Tapi ketika ada seseorang yang datang pengen menemui Umar, dia tidak melihat ada istana di situ di Madinah, nggak ada istana. Tidak ada istana di Madinah. Ketika ditanya sama orang-orang, di mana saya bisa nemuin Umar? Tuh, ditunjuk aja masjid itu. Kemudian orang itu datang, utusan menteri datang, melihat seseorang yang meringkuk tidur di masjid, di emper masjid tanpa pengawal. Nggak ada pengawalnya tuh, bayangin. Ketika bangun dan sebagainya berbicara, utusan itu mengatakan, pantas orang merasa adil terhadap engkau ya Umar. Engkau pun di mana saja tidur bisa, nggak merasa takut. Coba kalau kita sekarang belum nyampe ke satu daerah tuh pemimpin, kalau perlu seminggu sebelumnya udah disterilisasi tuh daerah itu. Oh, jangan sampai diganggu. Ada protokolernya ini. Ini Umar bin Khattab tidur aja di masjid. Makanya jangan melarang orang tidur di masjid ya. Pak, kalau orang pada tidur di masjid nanti kotor dan sebagainya, kita bersihkan. Kenapa? Itulah fungsi kita sebagai masyarakat muslim. Kalau perlu kita layani dengan baik, kita kasih kopi kalau perlu ya di masjid itu. Ada salah satu masjid itu suka ngasih sarapan. Musafir yang datang ke situ, tak tukang apa gitu beristirahat di sini kasih sarapan. Aduh, nikmatnya di masjid. Orang jadi betah. Kalau orang betah di masjid itu enggak ini apa namanya? Enggak segan-segan mengeluarkan uang itu untuk ke kotak amal. Bahkan saya pernah dengar ada masjid itu yang punya kayak semacam hotel tuh ya, penginapan buat orang yang musafir dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi ya. Wa syaddadna mulkahu wa atainahu hikmata wa fasla khitab, dan kami kuatkan kekuasaannya Daud ya, dan kami berikan kepadanya hikmah, kebijakan, kebijaksanaan, kearifan sebagai seorang pemimpin dan memutuskan perkara. Karena pemimpin juga memutus perkara ya. Ada perselisihan di antara masyarakatnya, dia yang memutuskan. Salah satunya sebagai pemimpin. Tadi kembali kepada kisah Umar ya, bahwa dia seorang pemimpin yang begitu adil, dia nggak takut dia apa-apain ibaratnya gitu ya. Tidak takut ada pembunuhan dan sebagainya, walaupun akhirnya Umar dibunuh ya. Dia
satu. Keadilannya meliputi semua makhluk. Makanya kata Umar begini, ini kata Umar, kalau ada keledai di Irak, dia bilang, kalau ada keledai atau hewan tunggangan di Irak yang terjatuh karena jalannya tidak aku keraskan atau tidak aku rapikan, aku bertanggung jawab di akhirat. Tuh bayangkan. Padahal Madinah dengan Irak itu ratusan kilometer yang dibuat. Jadi kalau ada jalan yang rusak, ya, dan kemudian mencelakakan orang, pemimpin itu merasa bertanggung jawab bahwa itu akan diminta pertanggungjawabannya di Allah. Iya. Makanya saya membayangkan mungkin jalan yang bagus kalau udah di aspal, dirapihin pakai batu, dihalusin sehingga kuda, unta, keledai, mungkin hewan peliharaan, kambing dan sebagainya itu pengembala, yang sapi itu jadi lebih nyaman. Kemarin di kampung saya, di desa saya, di daerah Bogor, ada yang lagi demo apa? Demo tentang jalan rusak. Sudah bertahun-tahun, sudah sampai berapa, 2 periode kabupaten bupati itu jalan itu tidak diperbaiki. Kalau diperbaiki seadanya. Sayanya kalau lewat jalan itu muter, nggak mau kalau jalan itu. Karena berlubang kalau lagi musim hujan kayak kemarin itu banyak air di situ. Airnya demonya itu nanam pisang sama ditaruh lele di situ. Pertanyaannya, Pak, sebenarnya bisa gak sih Pak kita menghaluskan jalan di mana-mana? Bisa lah, kekayaan Indonesia luar biasa. Ini satu contoh aja yang saya sampaikan. Ini saya ngobrol sendiri dengan ini salah satu praktisi salah satu praktisi panas bumi ya, di Lampung. Waktu itu saya jalan-jalan sama Mas Lipit itu, kalau masalah jalan-jalan saya tanya begini, Pak, ini kan sedang dieksplorasi ya, belum dieksploitasi itu waktu itu sebelum terkena tsunami Lampung. Ini kan lagi dia eksplorasi ya. Mau tanya Pak, sebenarnya berapa sih kemampuan panas bumi di Gunung Rajabasa pada saat itu? Di Gunung Rajabasa pada saat itu untuk menerangi berapa rumah kira-kira, berapa kota lah, ya. Gitu. Dia bilang begini, ini praktisi panas bumi. Dia bilang begini, Pak, Gunung Rajabasa ini, dia bilang, kalau dioptimalkan panas buminya menjadi listrik, dia bilang nih, ada tukang sayur ya. Ini suara apa? Kalau dioptimalkan sebagai listrik, untuk listrik menerangi seluruh kampung, rumah dan sebagainya, bisa dipakai buat apa saja ya listrik. Itu bisa mencakup 2 provinsi, Lampung dan Sumatera Selatan. Maksudnya Pak, Lampung dan Sumatera Selatan itu bisa dialiri listrik oleh panas bumi dari satu gunung saja, Rajabasa. Masya Allah, saya kaget. Itu satu gunung bisa mengaliri dua provinsi, jutaan orang. Kebayang ya. Sumatera itu bukan mungkin barisan berjejer dari ujung dan barat sampai ke timur, sampai Liwa, Lampung, sampai ujungnya Rajabasa itu. Berapa banyak gunung api? Kita kalau perlu ekspor listrik, ya. Kalau udah listrik bisa mandiri, nggak perlu bayar sampai sekian mahal. Bukan jocol, bukan. Itu bilang jocol. Listriknya mahal ya Pak? Iyalah, berapa kali naik. Jadi satu
satu gunung saja bisa menyediakan 2 provinsi. Kita berapa gunung? Indonesia itu Merapi, yang gunung api itu berjejer. Kalau listrik sudah gratis, ibaratnya murah atau gratis, otomatis pengembangan mobil listrik jadi mudah. Kalau perlu nggak usah susah kita pakai bensin, pakai listrik dulu. Ini pengembangannya kan repot karena akhirnya orang memilih pakai bensin lagi, pakai solar lagi. Karena mobil listriknya tidak disediakan sarana. Coba kalau listriknya gratis, kalau perlu kita bikin. Jadi saya menyatakan ini karena saya ngomong langsung dengan orang praktisi panas bumi. Oh, dia menyatakan seperti itu, artinya Indonesia itu kaya banget. Indonesia itu luar biasa, belum minyaknya, belum gas alamnya, termasuk yang nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Belum kelapa sawitnya nomor 1 sekarang turun. Ya, sekarang yang menguasai Thailand dan Malaysia. Belum karetnya, timahnya, belum ikan yang begitu banyak di lautan. Bisa ya. Kalau penguasanya takut pada Allah, dia nggak takut kantongnya tipis, nggak takut. Karena dia sudah yakin bahwa Allah memberi rezeki. Nggak perlu kutak-katik, korupsi sana, korupsi sini. Karena sudah yakin bahwa Allah memberi kita perlu, pasti dikasih isinya, nggak usah takut. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini baru sampai sini dulu di kisah tentang Daud. Mudah-mudahan kita akan lanjut lagi. Ada kisah-kisahnya lagi tuh nanti. Bagaimana Daud memutuskan perkara ya. Kemudian Allah juga menguji Daud dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka